Guys, lagi pada ngapain? Iya, Ngapain lu kaget? Dari tadi. Guys, tahu nggak sih keluarga tuh sangat penting banget dalam pencegahan stunting. Harus sadar nih, sadar. Kamu tahu? Iya sih. Ya iyalah keluarga penting. Karena kan emang faktor penyebab stunting itu banyak kan. Ada perilaku, ada lingkungan, banyak sekali. Masuk juga keluarga. Iya. Mabar aja yuk. Nggak usah, tunggu bentar dulu, aku punya pendapat lain lagi. Kalau menurut aku ya, emang penting banget sih. Kayak peran keluarga tuh dalam stunting penting sepenting itu. Semuanya tuh dari janin dalam kandungan gitu loh. Dari balita juga, bayi, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya tuh penting. Gitu. Jadi semua emang fase-fasenya itu semua penting, baik dari remaja, kandungan, Ya kan? bayi. Penting kan? Ya. Aku kaget aja sih kalian sepintar itu tentang stunting ternyata ya. Iya, Tadi aku mau ngajakin dia mabar soalnya kan. Tapi kamu punya pendapat kan? Ya iyalah, kalau menurut aku sih emang keluarga itu memiliki peranan yang sangat penting gitu kan. Bahkan aku jadi kepo nih. Kira-kira gimana ya pendapat orang-orang tentang keluarga atau mungkin makna keluarga bagi orang-orang itu seperti apa sih? Kepo banget, kepo banget. Sekarang, gimana kalau sekarang? Mau tau nggak idenya apa? Iya, buruan bilang. Idenya apa? El? Jadi, sekarang aku mau tantang kita semua buat grebek rumah bupati. Grebek Pak. rumah Pak Bupati. Serius Sekarang, bebek? sekarang. Berani. Nggak kirim surat dulu gitu? Sekarang aja yuk. Langsung? Yakin ya? Ayo, yakin nggak? Nggak ngasih Berani, surat. kalau yakin aku. Berani. Pas banget kita lagi di Kabupaten Gorontalo. Iya, betul. Langsung aja. Langsung Udah, aja. gua nggak jadi mabar kalau gitu. Gas. Yuk. Pak, Assalamualaikum. Iya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kita mau ketemu Bapak Bupati, Bapak Bupatinya ada? Dari mana ini? Oh iya, jadi kami dari anak-anak muda perwakilan BKKBN Gorontalo, kita berniat untuk ngobrol-ngobrol nih sama Pak Bupati untuk Harganas nanti nih Pak. Iya betul Pak, ada Pak Bupatinya? Kebetulan ada. Siapa nih? Oh lagi di taman? Oh ya sudah, kami mau izin ke taman dulu ya Pak ya. Ya mari Pak. Mari Pak, permisi. Iya. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Sore Pak. Ya lagi nyiram bunga ya Pak. Masya Allah. Iya. Pak, ini kita dari anak muda dari BKKBN Gorontalo Pak. Pengen ngobrol-ngobrol sama BKKBN. Dari BKKBN. Pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Bupati sore ini. Boleh. Boleh insya Allah. Udah terpanggil nih. Kalau kita ingin betah di rumah harus dibuat begini rumah kita. Karena apalagi sekarang kesibukan yang begitu banyak ya. Salah satu cara untuk menumbuhkan energi baru adalah rumah yang asli seperti ini. Kalau kata Kak Niken tadi Pak boleh tinggal di sini. Boleh. Ini ada rumah saya ini kalau kita lihat ada sejarahnya ini ya. Rumah pertama sebelah waktu saya awal karir saya, rumah Pitate. Kemudian setelah itu rumah Papan. Ini rumah Papan saya beli dari Loloan ya, Manado, Sulawesi Utara, Tomohon. Tapi modelnya Gorontalo. Terus yang ketiga ini, jadi 3 tahap saya membangun rumah ini. Oh, berarti nggak langsung. Ya, tidak langsung. Jadi ada jalan ceritanya nih. Proses anak muda zaman sekarang kan juga seperti itu ya. Harus Iya, ada harus prosesnya. bertahap ya Iya. Pak ya. Nggak langsung. Jadi kita ini juga memang dari anak muda Gorontalo yang aktif berselancar di media sosial ya teman-teman ya. Iya. Jadi kita itu Pak sebenarnya aktivitas sehari-harinya itu bagaimana
kita yang punya pengaruh di media sosial ini bisa berpengaruh untuk masyarakat luas, utamanya dalam pencegahan stunting. Jadi kan kalau kita lihat sekarang ya teman-teman ya, kasus stunting itu sebenarnya kalau berdasarkan data sih turun ya 24,4%, tapi itu masih tidak ditoleransi oleh WHO, masih lebih gitu istilahnya. Jadi kesininya kita tuh Pak, kita mau audiensi dan ngobrol sama Bapak nih, gimana kira-kira nantinya kita sebagai remaja, apa langkah kita yang bagus gitu loh. Ya, memang menjadi problem negara ini hari ini adalah stunting. Stunting itu kan orang kerdil ya. Seperti kita ketahui, namanya manusia ini kelebihannya di otak. Manusia itu kelebihannya di hati ya. Memang bukan badan, tapi kita berharap juga fisik juga berkembang. Nah, tapi yang paling penting adalah perkembangan otak. Nah, perkembangan otak ini sejak di dalam kandungan sampai dia lahir. Itu kurang lebih 2 sampai 5 tahun lah. Maka ini harus terkelola dengan benar. Problema Indonesia hari ini kan persentasenya masih tinggi. Tadi disampaikan kurang lebih 24%. Bayangkan ini menjadi beban kita kalau kita tidak kelola dengan benar. Pada saat kita mengatakan bonus demografi nanti, itu bukan lagi bonus tapi menjadi beban. Kalau mereka tidak berkembang otak dan fisiknya. Sehingga harapan saya, terutama generasi muda hari ini, untuk mengatasi stunting ini, pertama adalah pemahaman tentang stunting itu apa sih? Karena ini kan istilah yang kadang-kala baru sekarang kita tahu. Nah, itu satu. Sehingga sosialisasi kepada teman-teman yang lain itu penting. Jadi tidak sekedar anak muda ini, tapi bagaimana teman-teman yang lain. Karena yang nanti merasakan ke depan Anda semua. Kami mungkin sudah meninggal pada saat itu. Kan begitu. Tapi bagaimana beban itu bisa terjadi karena stunting hari ini. Itu satu. Yang kedua adalah stunting ini penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu pertama adalah nikah dini. Salah satunya itu ya. Sehingga Anda jangan segera nikah kalau memang belum punya kemampuan fisik ya. Kemampuan mentalitas dan sebagainya kan begitu. Nah, ekonomi juga. Nah, kalau ekonomi kita di bawah kan bagaimana memelihara anak? Sehingga akhirnya apa? Karena kita susah, dia tidak bisa beli susu dan sebagainya, maka akhirnya perkembangan berdampak kepada anak itu sendiri. Pertumbuhannya ya gitu. Kemudian yang ketiga, tentunya selain Anda menjadi contoh modeling kepada teman-teman yang lain, tapi juga mendorong bagaimana juga orang-orang tua yang ada sekarang yang potensi melahirkan itu juga diberi sosialisasi. Sehingga tidak saja untuk anak-anak muda, tapi orang yang sekarang sudah dewasa, yang sudah nikah dan sebagainya, itu perlu dilakukan sosialisasi. Dan terakhir, anak-anak hari ini ya, betul-betul harus bawa ke posyandu, periksa gizinya. Nah, itu yang kurang dilakukan, sehingga Anda mungkin menjadi motor penggerak. Karena kalau Anda yang bergerak, wah kok ini anak-anak muda luar biasa. Kami yang sudah dewasa, kami yang sudah melahirkan anak kok. Nah, anak muda yang bergerak, nah, itu kan yang luar biasa. Nah, itu yang kita harapkan kepada anak muda kita. Ini menjadi problema ya Kak Iken. Iya, betul-betul. Tapi kalau sejauh ini Pak, gimana sih Bapak melihat kondisi remaja-remaja atau anak muda yang ada di Gorontalo saat ini Pak? Saya kira anak-anak muda kita hari ini dengan digitalisasi, perkembangan otaknya bagus. Karena otak itu kan dikembangkan melalui informasi. Maka pemahaman tentang stunting, pemahaman tentang berbagai informasi lain, itu akan berkembang baik. Berikut juga ini menjadi media untuk kita mendorong informasi itu. Sehingga saya melihat anak-anak muda hari ini terus terang saja kreativitas mereka tergerak pertama karena media informasi. Hari ini kan kita tidak bisa tahan informasi. Kemudian yang kedua, kreativitas mereka sangat terbuka, apalagi dengan Merdeka Belajar ya. Kampus, sekolah dan sebagainya, dia bisa belajar di mana-mana. Tetapi ini juga kalau kita tidak kelola dengan benar, digitalisasi ini juga bisa mendampak kepada negatif. Orang tidurnya nanti tengah malam, akhirnya berubah kan? Nanti terganggu, sehingga itu akan mengakibatkan juga produktivitas. Apalagi dengan COVID-19 ini kan kita harus ambil hikmahnya. Harus kita tetap sehat, harus kita jaga imun kita, interaksi kita, termasuk juga penggunaan
waktu-waktu kita. Iya. Nah, gitu. Kalau sekarang kan anak muda tuh lebih banyak aktivitasnya malam ya Pak ya. Nah, Iya. Main gadgetnya atau main gawainya malam Iya, gitu ya. Ngaku aja siapa punya. Main game ya. Nggak salah, yang penting waktunya diatur. Atur ya, manajemen waktu ya Iya, Pak ya. bisa saja kan, misalnya kita tidur jam 12. Setelah kita tidur, bagi yang muslim jam 5 bangun sholat. Setelah itu istirahat lagi. Iya. Karena yang paling penting kan produktivitasnya. Dan pengaturan waktunya, bahwa waktunya itu betul-betul digunakan dengan baik. Dan jangan mengganggu fisik kita gitu. Kesehatan kita. Karena itu yang utama, kesehatan ini menjadi modal kita untuk produktif kan. Jadi emang kalau remaja-remaja saat ini harus pintar-pintar mengatur waktu, karena kita lihat kalau sekarang kan banyak anak-anak muda yang mungkin banyak permasalahan. Kemudian kalau menurut pandangan Bapak sendiri dengan begitu banyak permasalahan remaja, kira-kira seberapa penting sih peran remaja dalam pencegahan stunting ini, Pak? Ya, saya sudah sampaikan tadi. Kadang-kala begini, anak-anak muda itu mau dengar kalau teman sebayanya. Iya, benar banget. Pengaruh teman itu sangat besar sekali. Iya. Contohnya, kalau dia mau sekolah kuliah, dia maunya dengan temannya dia, ya kan? Berarti temannya berpengaruh dibanding orang tuanya kan? Maka oleh karena itu, Anda semua anak-anak muda yang sudah baik, sudah hebat dan seterusnya, bagaimana mempengaruhi anak-anak muda lain sehingga generasi itu jadi bagus, generasi itu jadi sukses semuanya. Nah, inilah perannya melalui stunting juga. Bagaimana tadi saya katakan memahami tentang stunting, yang kedua nikah dini diatasi, yang ketiga juga bagaimana anak-anak muda itu pada hal-hal yang produktif. Nah, itu yang mungkin yang perlu Anda pengaruhi, sambil juga mempengaruhi orang dewasa. Iya. Saya teringat satu hal nih Tio, Kak Niken juga Abai. Jadi kemarin Pak, waktu kita menyosialisasikan di dunia digital, ada salah satu teman sebaya kita yang ngomong gini, LC Mil ini sebenarnya apa? Jadi LC Mil ini kan elektronik siap nikah dan hamil ya, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang 3 bulan sebelum nikah gitu. Nah, di situ ditanya, apakah ini LC Mil ini adalah produksi Elia? Jadi nama saya itu disebut gitu, katanya adalah produk. Nah, di situ kami merasa bahwa pengetahuan tentang stunting di Provinsi Gorontalo itu sebenarnya masih perlu untuk terus didorong seperti itu. Nah, ketika ada sosialisasi dari teman sebaya, itu menjadi satu informasi sebenarnya. Saya teringat itu sih dari Bapak, luar biasa. Ya, karena stunting ini kan istilah luar negeri ya. Nah, kalau orang tidak paham saja dari istilah, bagaimana dia bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan stunting itu? Hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, yang kedua, sekali lagi anak-anak muda sangat berpengaruh. Apalagi jumlah anak muda ini kan banyak. Yang kedua, energinya juga masih luar biasa. Yang ketiga, waktunya masih banyak. Sehingga mempengaruhi itu sangat besar sekali. Dan inilah harapan saya sebagai orang yang sudah dewasa, sudah tua juga, sudah ayah. Apalagi sebagai ayah genre kan? Iya. Nah, ini menjadi tanggung jawab besar juga. Kalau kami meninggalkan anak-anak yang tidak produktif, anak-anak yang stunting dan sebagainya, kan dosa itu berada di kami juga. Nah, itulah menjadi beban kami untuk terus mendorong bagaimana anak muda jadi hebat. Tapi penasaran gak sih gimana nanti seandainya kita jadi anak bupati ya? Gimana mungkin Pak Bupati bisa kayak membekali kita sebagai anak remaja gitu? Kita berbangga juga melalui BKKBN ya. Ada namanya ayah genre, ada duta genre dan sebagainya. Ini penting sebagai kolaborasi. Saya diangkat ayah kan bukan berarti ayah biologis, tapi ayah sosiologis, ayah edukasi. Sehingga kita ketemu, kita interaksi, sehingga pengalaman-pengalaman saya, termasuk juga saya sebagai pendidik maupun bupati, mungkin ini menjadi informasi berharga bagi adik-adik sekalian. Karena pasti tidak selalu ketemu kita kan. Saya aja ayah biologis ya, anak saya kalau ini sekarang kan kuliah Jakarta, pasti kurang ketemu melalui telepon dan sebagainya. Tapi apalagi kita ya. Nah, oleh karena itulah kapanpun kita bisa ketemu melalui yang dilakukan oleh BKKBN ini baik sekali bagi kita sekalian. Iya, Pak, ini Pak kan
Alhamdulillah selaku pemimpin daerah Pak ya, dan selaku ayah genre juga ya, pasti sangat bangga kami semua. Dan kira-kira gimana nih Pak, apakah ada mungkin kebijakan dari Bapak atau kebijakan dari pemerintah mungkin untuk menurunkan angka stunting di Gorontalo, entah sosialisasi kah, atau mungkin penyuluhan dan sebagainya? Ya, jadi memang setelah saya bupati ini sudah tahun ke-7 saya. Iya, Masya Allah ini. Sudah periode kedua saya jadi bupati. Di awal-awal memang problem ini secara nasional diturunkan kepada kami, dan alhamdulillah kami melalui RPJMD itu kita masukkan untuk bagaimana mengatasi stunting, karena kita sudah memahami benar stunting ini menjadi problem di belakang hari. Nah, itu satu. Yang kedua yang kami lakukan adalah selain melalui RPJMD perencanaan, dokumen kita, karena dokumen itu menjadi ruh kita semua yang kita akan tuju, tidak bukan hanya bupati, seluruh OPD, masyarakat, kepala desa melihat itu. Itu satu. Yang kedua, kami membuat kelembagaan Pokja Stunting. Dinas-dinas yang terkait, baik itu yang langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu contohnya misalnya air atau fasilitas dan sebagainya. Yang langsung melalui pendidikan dan seterusnya kita berikan. Jadi mereka bentuk Pokja. Nah, Pokja ini buat program dalam rangka stunting. Di situ ada perikanannya, peternakannya, pertaniannya, kan kaitannya dengan gizi. Iya, gizi. Kalau sosialisasi ya melalui BKKBN, melalui pendidikan dan seterusnya ya. Artinya dari hulu ke hilir Ya, ada kita lakukan. Kemudian yang ketiga, fasilitas misalnya air minum. Jadi PDAM, PU termasuk di dalamnya. Sehingga mengatasi stunting bukan urusan dinas kesehatan. Bukan urusan BKKBN. Tapi urusan kita semua. Sehingga itulah Pokja, kelompok kerja. Nah, yang ketiga yang kita masukkan juga anggaran, program. Nah, dengan program itu melahirkan biaya pembiayaan. Nah, sehingga semua melakukan itu. Nah, terakhir kita juga selain kolaborasi tadi, inovasi-inovasi. Contohnya hari ini anak-anak kita buat wisuda anak-anak. Ya, wisuda imunisasi. Jadi kalau jadi anak-anak yang lengkap imunisasinya kita wisuda. Karena ternyata orang tua itu tertarik kalau anaknya di wisuda. Oh iya, benar banget. Iya. Ada kebanggaan. Padahal belum sarjana kan? Iya. Itu satu. Ada lagi inovasi yang kita lakukan misalnya gugus tugas yang terkait dengan pemaksaan orang tuanya untuk yang melahirkan harus ke posyandu. Itu kita melibatkan TNI Polri. Ini bukan berarti apa ya? Bukan berarti demi kebaikan bersama intinya. Paksa begitu, tapi kadangkala manusia ini ya, ada orang yang sudah tidak bisa lagi disadarkan ya dengan cara itu. Perlu dorongan. Dan ternyata itu Berhasil ya, Pak. berhasil. Kemudian yang ketiga, kami juga memberikan insentif kepada puskes misalnya dalam rangka untuk mencari anak-anak balita termasuk ibu-ibu hamil untuk kita lakukan supaya dia tidak kehilangan air darah dan seterusnya. Terus satu lagi untuk anak-anak muda kita ya, terutama perempuan, itu kan kadang-kala kekurangan darah. Maka itu kita berikan juga bantuan itu pil darah ya, kalau nggak pil darah. Itu biasanya kalau misalnya melahirkan terus banyak kurang darah itu dibagikan dari posyandu itu. Ya, salah satu penyebab stunting itu kalau kita orang tuanya kekurangan darah, maka itu akan berdampak juga kepada ibunya. Nah, itu sejak awal harus disiapkan baik. Iya. Nah, dan alhamdulillah kami Kabupaten Gorontalo dinilai baik ya, karena 3 tahun yang lalu Ibu Menteri datang ke sini, bahkan membawa kurang lebih 50 wartawan ya, mengecek langsung bagaimana penurunan stunting di Gorontalo dengan baik. Itu wartawannya dari pusat ya Pak? Dari pusat. Jadi kirain dari Gorontalo aja, ternyata dari pusat. Itu bentuk apresiasi pada Kabupaten Gorontalo yang sudah gencar di Luar bidang biasa. stunting. Semua lini itu bersama-sama Iya, untuk betul. mencegah stunting ini. Jadi yang perlu Pak Bupati tanyakan sekarang adalah, udah siap belum menjadi ayah? Jadi Saya sudah siap ya. Artinya begini, di dalam kehidupan ini kan butuh segalanya. Tapi bukan berarti kita maunya maksimal.
semua orang yang nikah juga ya, kecuali anak orang kaya ya, itu pasti dia mulai dari bawah. Tapi harus disiapkan. Cukup lah setidaknya. Cukup sehingga bisa membiayai keluarga kecil itu dan dia bertahap direncanakan. Berarti mindset juga perlu nih guys. Kalau dari Pak Realistis aja sekarang ya. Kalau hidup ini direncanakan, nah itu pasti 50% sudah sukses. Berencana itu Berencana itu keren. Sesuai dengan tagline BKKBN ya. Sesuai dengan BKKBN. Ya luar biasa Betul sih saat sekali. ini ya. Iya. Intinya kita sudah selalu berusaha sebagai anak muda juga, dan juga untuk teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, ini kita sedang bersama Pak Bupati ya yang luar biasa hari ini mendukung selalu program-program anak muda. Bayangin loh, kita hanya datang dari depan terus kita Langsung diterima. Langsung diterima. Kita tadi tanya Pak ke Pak di depan yang jaga, Pak Bupatinya ada? Oh ya ada, langsung aja masuk. Iya. Dan kita langsung Sangat terbuka berarti. Iya, betul. Iya, dengan anak-anak muda. Kita langsung mikir, oh ternyata Pak Bupati kalau dengan anak-anak muda justru membawa suasana baru juga Iya, buat kita ya. Kan bupati itu pelayan. Bupati itu pelayan. Tuh guys ya. Tagline ya. Saya Tagline. pernah ingat kata Pak Bupati, katanya yang perlu dipertanyakan bukan bagaimana gambar-gambarnya di jalan atau apa, tapi gimana kerjanya gitu ya. Gimana Luar kerjanya biasa. ya. Kalau masuk politik jangan hanya baliho yang banyak, tapi kinerjanya mana? Nah, itu. Luar biasa ya. Bukan hanya baliho yang banyak ya. Kita ini sebenarnya belum sempat masuk ke Iya. rumah. Insya Allah next time ya Pak ya. Kita bisa Lain waktu insya Allah. Tengok Saya. bagaimana Iya. aktivitas Bapak di rumah gitu ya. mungkin ini juga udah bagian dari Grebek nggak Iya, sih? benar. Kayak Iya, kita benar. masuk ke taman, lihat tamannya seperti apa. Ini Bapak aja nggak bergaya sebagaimana yang pakai jas gitu ya. Jadi emang benar-benar kita grebek yang nggak ada rencana sama Langsung sekali. ditodong Iya, sebenarnya. langsung ditodong ya sebenarnya. Gimana nggak diberitahu? Iya, nggak diberitahu ya. Tapi juga grebek. Tapi yang saya ingin sampaikan, yang sederhana itulah yang kekal. Yang apa adanya itu yang apa adanya itulah yang yang bersahabat. Sahabat. Yang sederhana itu yang kekal, yang apa adanya itu yang bersahabat. Ya, luar biasa. Nanti kita bakalan tulis di bawah. Aja deh semuanya. Iya. Kita gimana nih, udah ada rencana lagi? Kita mau Setelah ngapain? ini, iya. Konten lagi. Jadi kayak setelah ini gitu. mungkin kita bakalan Bikin konten lagi. bikin konten lagi, Pak. Konten yang Ini positif. konten pertama kita. Iya. Ya, semoga Bapak Bupati juga Sama Pak selalu Bupati. mensupport kita selaku anak muda Gorontalo. Iya, betul. Ya, insya Allah akan berupaya untuk mencegah penurunan stunting. Sekali lagi kami ucapkan makasih Ya. ya Pak. Nanti insya Allah selain mungkin kalau ada konten lain, saya berada di kebun. Itu kan mendorong petani-petani juga. Ya, boleh Pak. Boleh banget. Langsung di sana kita turun. Ya, itu satu. Yang kedua juga boleh juga di rumah dinas mendorong bagaimana aparatur bisa betul-betul bekerja yang baik. Kan ini anak-anak muda ini kan tidak sekedar stunting ya, tapi bagaimana produktivitas, bagaimana pertanian meningkat dan seterusnya. Iya. Terima kasih sekali Terima lagi kasih Pak. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang ada di rumah. Insya Allah kita bakalan buat lagi hal-hal menarik, dan kita bakalan gerebek lagi rumah Pak Bupati yang kali ini mungkin kita nggak bisa masuk dalam nih karena keterbatasan waktu. Tapi lain kali kita bakalan masuk dalam sampai ke kebunnya ya Pak ya. Kita bakalan bongkar semuanya. Terima kasih kamu masih bersama kita di BKKBN dan Anak Muda Provinsi Gorontalo tentunya yang sangat antusias hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Dah.